Dari penglihatannya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Cepat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Gue tuh nggak enak kalau emang gue punya utang budi sama orang lain. Aku tahu sebenarnya kamu tuh orangnya perhatian. Cuma kamu itu orangnya gengsi. Ya udah, kalau gitu besok aku bisa bantu kamu buat mencari cara menolong mereka. Tapi tanpa sepengetahuan mereka. Titipan nyokap gue mana? Ada mas, amanah selalu saya jaga. Ya, Mas. Sudah untung nyawamu dah aku sita. Udah gue bayar lunas semua ya? Dan lu jangan pernah lagi ngeganggu keluarga ini. Wis boleh. Bapak ndak tahu harus berterima kasih dengan cara apa, Dek. Ibu sama bapak tenang aja. Gue ngebantu keluarga ini ikhlas kok. Nama gue Wahyu Subuh. Gue gak bakal pergi dari pesantren ini sebelum gue tahu apa rahasia itu. Ngerti lo? Aku bukan mencuri tapi meminjam. Aku hanya ingin mengetahui isi kotak ini sebelum Begundal Wahyu yang mengetahui terlebih dahulu dari aku. Buka gini aja nggak bisa. Kontes musik. Batas pendaftarannya sampai besok. Lihat. Astagfirullahaladzim. Ono apa iki, hah? Pakai nanya. Mereka itu sedang mencari kotak rahasia itu. Masya Allah, Wahyu. Gak ada yang tahu tentang rahasia itu, Wahyu. Ono apa iki? Iki lho Mas, ono isu ning pesantren iki ono kotak rahasia berisi harta karun Mas. Iya Mas, benar. Dan isunya itu sudah tersebar di mana-mana. Tuh. Kotak rahasia. Aku terus memikirkan kotak itu. Semakin penasaran apa itu dalamnya. Serius Mbak, kita mau ikutan kontes musik. Serius, Nis. Sekarang kita itu tinggal membentuk sebuah grup band. Mbak ini ngomongnya ngawur. Kita ndak cocok Mbak ikutan kontes musik kayak gitu. Kita cocoknya ikutan kasidah, marawis, itu baru cocok. Aku tuh ndak ngawur, Nis. Kita itu udah punya nih formulirnya. Nah, sekarang kita tinggal siap-siap membentuk sebuah grup band. Tapi Mbak, apa mungkin kita membentuk grup band dalam waktu yang singkat? Ndak ada yang ndak mungkin, Nis. Kamu ingat nggak? Firman Allah dalam surat Yasin ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza aroda syai'an ayakulullahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila ia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, terjadilah, maka terjadilah ia. Jadi ndak ada yang ndak mungkin jika Allah itu berkehendak. Iya Mbak, aku jadi penasaran gimana Mbak Nada ngurus semua ini. Makanya Mbak itu butuh banget dukungan dari kamu, Nis. Yuk. Hati-hati. Iya Mbak. Emang udah pada gila ya orang-orang di sini? Emang ada cara lain apa? Oke. Kalau emang pakai nggak mau ngurusin, gua sendiri yang bakal ngurus. Gua bisa kok.
Sepertinya kotak harta karunnya terletak di sini, sayang. Langsung gali saja, Mas. Ide bagus. Ayo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Man, Mas Wahyu. ternyata santri-santri di pesantren ini hobinya cuma buang-buang waktu ya. Mas, akhirnya Mas Wahyu datang juga. Monggo Mas, kita gali bersama-sama. Nanti hasilnya kita bagi rata. Lu aja yang nyari. Lagian gua ngapain juga nyari kotak yang nggak penting gitu. Hah? Nggak penting? Gimana sih Mas Wahyu nih? Kotak harta karun kok dibilang nggak penting gitu loh? Lu semua pada bodoh ya. Mau aja dibohongin. Kalau dari narasumber yang gue terima, sebenarnya nggak ada tuh nggak peti harta karun di pesantren ini. Lah terus isi kotak harta karun itu apa, Mas? Tulang. Hah? Iya tulang. Tulang? Masya Allah. Isinya cuma tulang. Sebentar. Ini narasumber Mas Wahyu salah kali. Dapat dari mana, Mas? Tuh. Pak Kiai? Alah. Jadi peti harta karun tuh nggak ada toh, Mas? Iya, masih nggak percaya? Aku wis bayangi dapat emas berlian. Nggak ada petinya, wes. Wes. Jadi gali terus. Oh, aku tuh pernah belajar membaca siasat. Lah kalau di darat itu tidak ada. Orang-orang itu nggak punya pikiran yang luas kayak saya. Ayo saya nyari di atas pohon. Siapa tahu toh harta karun itu nyempit di atas pohon sini. Iya, Mak. Oh, jadi isinya kotak rahasia itu bukan harta karun, Mas. Terus apa? Tapi tulang. Terus katanya yang ngomong itu Pak Kiai ya? Ya wis, kita ndak usah ngurusin mereka. Mendingan kita siap-siap buat sholat zuhur aja yuk. Ya wes, halo ya. Yuk. Bejo, gondrong, elek, gembel, tenang. Wah capek-capek naik di pohon. Kotak kok isinya tulang. Bejo. Ini turunnya gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga bisa turun dengan selamat. Itu yang mati. Him, Jim, apakah tindakan kita bisa disebut pencuri, Him? Enggak kan? Enggak ya? Enggak dong. Jim, enggak Mas Bro. Minjem toh? Jim, pinjam. Jim, ayo. Gue lihat di depan. Aman atau enggak? Jim, siap Mas. Him, aman. Aman Mas Bro. Mundur, Him, ada orang. Maju Mas Bro, ada orang. Mundur, ada orang, Him. Maju, ada orang Mas Bro. Maju, ada orang Mas Bro. Mundur, maju Mas Bro. Masih, kau stop. Mas, tahu nggak? Kotak itu isinya tulang. Iya. Ono apa sampean? Masuk. Iya bang, iya bang. Tulang apa ya?
Bibir gue tidak ada tulang. Lebah. Kabur. Buka baju. Saya tawarin kopi tidak. Ayo. Buat. Jauh jangan sini. Jangan sini. Bisa. Oh, goblok. Buat. Gue di sana. Bisa. Goblok. Boleh. Aku nggak ikut-ikut. Aku Santi senior. Najib Santi senior. Nggak boleh gigit aku. Push. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Bakarlah kayu. Jok. Membakar kayu. Ono apa, Mas? Lebah, Jok. Lebah. Lebah, Jok. Mas. Sorry, Jok. Sengaja, Jok. Mas. Lebah, Jok. Alhamdulillah, Jok. Wes kabur. Ono apa? Waduh, Mas Najib. Muka Mas Najib itu kayak orang Indian, ya. Coret sono, coret sini. Waduh, ada titik tengah kayak India. Aja. Bejo. Kowe seperti keponakan dukun palak brasep. Memang ini belangkon hebat, Mas. Baru, Mas. Oh, baru beli. Baru beli. 25.000. 25.000. Telurnya 3 loh. 3. Mas. Bagus ya. Rusak ya, Mas. Belangkonku, Mas. Aduh, kena api sampean tadi, Mas. Sorry, Jo. Sorry, aku sengaja. Sorry. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak, Nada ganggu. Enggak. Bapak santai kok. Ono apa, Nduk? Pak, Nada baru saja pulang dari Sanggar Batik. Aduh, gimana? Semua lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Alhamdulillah. Tapi Nada kesini bukan pengen ngobrol soal itu, Pak. Mau ngobrol apa? Ayo, monggo. Ini loh, Pak. Kalau Bapak mengizinkan, Nada pengen pesantren kita itu mengikuti festival band itu, Pak. Maksud kamu santri-santri kita ikut kontes band ini? Iya, Pak. Bapak kan pernah bilang sama Nada, Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Ya, Nada pikir dengan adanya ajang ini bisa mendekatkan santri kita itu kepada konsep itu, Pak. Dan Bapak toh, Pak. Lagi pula Nada kan nggak pengen kalau pesantren kita ini menjadi pesantren yang kaku. Kita kan bisa mengatur supaya band kita itu banyak membawakan lagu-lagu yang sesuai dengan ajaran Islam. Bagus, Nut. Bagus. Cuma kan kamu tahu, santri-santri di sini gak ada yang bisa main band. Kita bisa, Pak. Kita atur semuanya. Untuk mewujudkan rencana kamu itu, kamu harus kerja berat, tuh. Insya Allah, Pak. Nada yakin dengan adanya kegiatan ini kita bisa melihat sebuah kerjasama yang sangat luar biasa. Kita juga bisa menanamkan nilai-nilai kebersamaan. Terus juga dengan adanya kegiatan ini, Pak, pasti santri kita itu lebih percaya diri dan lebih solid. Nada tuh cuma nggak pengen kalau misalnya kita menjadi manusia yang tidak bersyukur, Pak.
Di pesantren ini kan ada Pak, santri yang berpotensi seperti Wahyu, tapi kita nggak bisa mengarahkannya. Nah, Nada pengen kita itu bisa merangkul Wahyu buat dia mengembangkan potensinya itu ke arah yang positif. Nada tuh pengen supaya maaf ya Pak, Nada terlalu bersemangat. Dok, semangat kamu itu nggak bisa Bapak tolak, Dok. Bapak tahu, kamu pasti akan melakukan hal yang positif, yang bermanfaat. Jadi Bapak izinkan. Cuma sekali lagi Bapak bilang, kamu harus kerja keras. Insya Allah Pak, Nada siap. Pak, motor nuwunnya udah diizinin. Kalau gitu sekarang Nada mau pamit ya Pak. Loh. Baru aja datang kok, udah mau pergi lagi. Nada mau memulai kerja keras Nada Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, iki loh. Mas Bro, ide bagus. Terima kasih loh. Lebahnya nggak jadi ngikut. Ya, Mas Bro memang hebat. Diam gue. Iki semua gara-gara sampean. Loh, kok aku? Salahnya Mas Ustadz, Mas Bro. Loh, kok aku? Lah iyalah, yang datengin lebah ke kita sopo? Yang ngejar-ngejar ngehalangin lari saya siapa? Sopo sing suruh berisik? Mas Bro, mungkin ini karena kesalahan kita telah mencuri iki, Mas Bro. Nyuri apa tuh? Diam, Pak! Mas Bro, kita harus balikin kotak rahasia ini secepatnya. Ji, kotak rahasia? Oh, kotak rahasia ya? Diam, Pak! Aku nggak mau kalah terus, ya. Aku nggak mau kayak gini terus. Wes. Aku nggak mau tahu. Pokoknya sampean harus mengembalikan kotak ini ke ruangan Pak Ki Abdullah. Diam semua! Jangan berisik. Jangan berisik. Jangan berisik. Jangan berisik Opo. Jangan berisik apa? Jangan berisik apa? Nanti ketahuan goblok. Nanti ketahuan goblok. Nanti ketahuan goblok. Ketahuan Opo? Ketahuan apa? Ketahuan apa? Astagfirullahaladzim. Ketahuan Dek Nada. Ketahuan Dek Nada. Astagfirullahaladzim, ketahuan Dek Mbak Nada. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam Mas. Loh, itu mukanya kenapa Mas? Kok lebam-lebam? Itu, Dek. Oh, alergi ya Mas. Hah, alergi. Aku lupa. Tadi pagi aku sarapan roti karo tiwul. Jadi begini, tidak cocok. Mas Najib lagi sibuk ya? Oh, enggak sibuk. Ini hanya mengantarkan Fuad karo Rohim. Sebentar, Dek. Sampean jalan duluan ya. Jalan duluan. Bawa ya. Jalan duluan. Makan dulu. Bareng Mbak. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Dinada? Iya Mas, aku mau minta tolong sama Mas Najib. Dengan senang hati. Aku itu mau membuat band di pesantren ini Mas. Band?
Astagfirullahaladzim. Loh, kok Ben? Kenapa ndak marawis atau qasidah, Dik? Kalau marawis dan qasidah itu sudah biasa, Mas. Di setiap pesantren juga pasti ada. Nah, aku sama Bapak itu mau mengembangkan potensinya Wahyu dalam bermusik. Kenapa harus Wahyu lagi sih, Dek? Apa, Mas? Astagfirullahaladzim. Enggak. Terus terang, Mas Najib bingung, Dek Nada. Ben, bingung. Gini loh, Mas. Sekarang ini kan ada kontes musik buat kontes band. Nah, aku sama Bapak itu pengen mengembangkan potensinya para santri. Dan nantinya kita akan membawakan lagu-lagu Islami. Makanya itu aku minta bantuannya Mas Najib. Maaf, Dek. Bukannya aku ndak mau bantu. Kalau membaca Al-Quran, Mas Najib itu sudah, di luar kepala. Tapi kalau band, Mas Najib ndak punya bakat. Mas Najib ndak perlu ikut-ikutan band. Biar Mas Najib sama aku nanti kita mencari orang yang berminat. Terus nanti kita seleksi bareng-bareng. Bareng Dek Nada? Iya, Mas. Subhanallah. Setelah engkau beri aku rasa sakit sengatan lebah, sekarang engkau beri aku kesempatan berdua sama Dek Nada. Lebah membawa berkah. Gimana, Mas? Dek Nada, setelah Mas Najib pikir-pikir, kalau kita itu tidak punya bakat, tapi kita harus mencoba. Insya Allah pasti bisa. Kalau begitu Mas Najib bersedia. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu aku mau nyari Wahyu ya, Mas. Untuk apa? Yo, kan yang paling ngerti tentang musik itu kan Wahyu. Jadi kita ajak Wahyu juga. Loh, kita tidak berdua tapi bertiga? Enggak, kita bertiga sama Wahyu, Mas. Dek, setelah Mas Najib pikir-pikir, Mas Najib betul-betul tidak berbakat di band. Jadi Mas Najib tidak mau mengerjakan sesuatu yang sia-sia, tidak baik itu. Jadi Mas Najib tidak bersedia ya? Iya, Mas, tidak apa-apa. Aku tidak maksa kok. Ya udah kalau gitu biar aku sama Wahyu aja. Maaf ya, Mas, udah ganggu waktunya Mas Najib. Assalamualaikum. Dek Nada. Setelah aku pikir-pikir, tidak ada yang mubazir kalau kita melakukan sesuatu yang positif. Jadi, Mas Najib bersedia membantu Dek Nada. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi berkah ya, Mas. Ya udah kalau gitu aku mau nyari Wahyu ya, Mas. Tapi kira-kira Mas Najib tahu nggak Wahyu di mana? Nggak tahu, Dek. Mungkin di selokan kali. Nggak ada. Ya wes kalau gitu aku cari sendiri. Assalamualaikum. Betapa malang nasibku. Aku seperti pecundang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku? Mana sih tuh kotak? Lagi rahasianya. Tumben lo nggak salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben lo kesini. Kangen sama gue? Kalau kangen, bilang aja sih. Aku kesini bukan pengen ngajak ribut kamu. Justru aku pengen ngasih tahu kamu yang pasti bikin kamu senang. Lu udah nemuin kotaknya? Dan lu pengen ngasih tahu soal rahasia itu, iya kan? Kalau soal kotak itu aku nggak tahu apa-apa. Hal apa lagi sih yang bisa ngebuat gue seneng selain rahasia itu? Aku pengen kamu membentuk band di pesantren ini. Dan kamu yang mengajarnya. Untuk persiapan mengikuti kontes musik, Bapak sudah mengizinkan dan aku juga udah mendaftar untuk pesantren ini ikutan.
Sekarang tinggal keputusan kamu. Kamu mau apa enggak? Apa, Ben? Halo? Gua nggak salah denger apa? Lu udah gila ya? Di pesantren ini malah ada orang yang bakat ngeband. Dan nggak ada orang satupun yang bakal nurut sama gue. Kalau soal itu biar aku yang ngatur. Aku tahu sebenarnya di dalam hati kamu mau kan mengembangkan bidang musik itu. Aku dan Bapak itu cuma ingin memahami dan membantu kamu. Kalau gitu, selepas asar nanti kamu temui aku di aula. Assalamualaikum. Denger ya, gua nggak bakal kesana dan lu nggak perlu nungguin gua. Assalamualaikum Pak Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono apa teman? Kok kesusu seperti itu? Saya mau tanya Pak Ki, kenapa tulang-tulang itu dimasukkan ke dalam kotak Pak Ki? Kena. Nek opo kamu nanya seperti itu, Man? Begini Pak Ki, sekarang semua santri di sini sedang membicarakan ya Pak Ki. Kok bisa ada tulang di dalam kotak? Nah, saya juga ingin tahu Pak Ki. Sudah. Lah, Pak Ki, Pak. Lah, ditanyanya itu loh. Hah? Gimana? Aman, Mas Bro. Alhamdulillah. Are you ready? Ready, Mas Bro. Berhasil, Mas Bro? Alhamdulillah. Berkat bantuan saya kan, Mas? Nauzubillah. At, gue jaga di depan pintu. Nji, Mas Bro. Nji. Kenapa? Gawat, rombongannya Pak Kiai sama santri-santri akan menuju ke sini kayaknya, Mas. Udah. Kalian tunggu di luar dulu ya. Najib. Rohim. Fuad. Sebaiknya kalian keluar saja bergabung dengan teman-teman kalian. Kalau yang lain tahu kalian di dalam ruangan ini, masalahnya akan lebih besar lagi. Tapi aku tidak mencuri, Pak Kiai. Sudah, Najib. Sekarang cepat kalian keluar dari pintu belakang. Bergabung dengan teman-teman kalian semua. Ayo, cepetan. Syukur alhamdulillah, kotak ini sudah ada yang kembalikan. Jadi kita nggak usah khawatir lagi. Nah, kotak ini membuat kalian bertanya-tanya dan menduga-duga. Sehingga membingungkan kalian. Akhirnya gue bisa tahu apa isinya. Untuk menghilangkan rasa penasaran kalian,
kotak ini akan Bapak buka. Biar kalian tahu apa isi yang ada di dalam kotak ini. Sebentar lagi aku akan tahu apa isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Digeser? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Astagfirullahaladzim, ternyata isinya Al-Quran. Aku sudah perlakukan kotak itu secara tidak baik. Cuma itu. Jadi selama ini gue ngabisin waktu gue di pesantren butut ini. Cuma gara-gara kotak yang berisi Al-Quran. Kalau cuma Al-Quran, di rumah gue juga banyak. Gue kasih satu lusin kalau perlu. Wahyu, jangan kamu melihat ini cuma sekedar Al-Quran. Tapi kamu belum mengetahui bahwa hidup kamu, hidup Bapak, hidup santri-santri yang ada di pesantren ini, bahkan hidup manusia yang ada di muka bumi ini, ada di dalam sini, Wahyu. Akhirnya Wahyu akan tahu rahasia apa yang menunggunya. Gak masuk akal tuh. Anak bayi baru lahir juga udah tahu. Itu cuma kumpulan kertas yang isinya tulisan Arab. Kamu pernah membacanya? Nah, berarti kamu tidak tahu apa-apa. Maka dari itu kamu belum siap, Wahyu. Ya udah, sekarang semuanya udah jelas. Dan kalian Bapak minta keluar dari ruangan ini. Wahyu, nanti Bapak akan bicara sama kamu. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dipikir-pikir, kalau aku sampai bisa mendapatkan harta karun itu, aku pasti jadi wong sugih. Apalagi kalau aku sampai mendapatkan harta karun dari kapal Titanic. Wah, jadi miliarder pasti aku, Mas. Mana? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin, Man. Dari dulu sampai sekarang, tidak ada yang bisa menemukan harta karun milik kapal Titanic itu, Man. Masa toh, Mas? Lah yo. Gosip-gosipnya, Man. Barang siapa yang bisa menemukan harta karun milik kapal Titanic itu dipanggil hartawan. Hartawan? Kok iso? Lah iso. Kan wong sugih. Oh, iya. Ya ta? Yang tidak menemukan harta karun itu dipanggil blangsawan. Oh, terus Mas? Kalau toge dicampur sama kol ditambah terigu jadi bakwan. Mas, kalau itu aku tahu. Sudah. Sekarang kita lupakan masalah hartawan dan harta karun. Kita sekarang membicarakan masalah Mas Wahyu. Man. Karena kamu menyebutkan nama Mas Wahyu, itu mengingatkanku terhadap sebuah peristiwa, Man. Peristiwa? Peristiwa apa, Mas? Jadi gini, dulu temanku itu
berangkat ke Amerika, Man. Amerika ya, Man. Amerika. Yo tahu. Dia itu pengen mencari harta karun milik Titanic itu. Sek. Emang Titanic itu tenggelamnya di Amerika tuh, Mas? Iya. Di Amerika, di lautan Atlantik. Wah, iya. Itu, tapi tidak berhasil, Man. Gagal. Pulang lagi ke Indonesia. Balik dia? Balik. Wahyu siapa toh, Mas? Wahyu wartawan. Oh, Wahyu wartawan. Tapi karena gagal, ya toh diganti nama dia. Jadi? Wahyu Bangsawan. Iya. Udah. Aku tuh kesian sama Mas Wahyu. Dia itu nggak bisa baca Al-Quran, Mas. Gampang, Man. Tukeran ilmu aja. Sampean mengajarkan Mas Wahyu untuk belajar baca Al-Quran. Mas Wahyu mengajari sampean belajar main gitar. Iya Mas. Kadang-kadang Mas Bejo otaknya encer juga ya. Rambut. Oh, wah. Ini kopi kok asin toh, Mas? Memang begitu. Ini kopi sengaja dicampur garam biar melek, Man. Melek. Wah. Sampean lihat. Bagaimana Pak Ki Abdullah membuka kotak itu? Hanya digeser. Rohim. Kenapa kau tidak bisa buka dari kemarin, Him? Iya ya, kok nggak bisa Mas Bro? Karena kau tidak pintar. Berarti Mas Bro juga nggak pinter, dah. Kau tidak usah ikut campur, Fuad. Kau tidak tahu urusan. Nah, itu nyatanya Mas Bro juga nggak bisa buka kotaknya. Bukan aku tidak bisa. Kebetulan kotak itu sudah dipegang oleh Pak Ki Abdullah. Jinjin Mas Bro, jinjin. Sampai masih tidak percaya sama aku. Mas Ustaz, percaya sama Mas Bro? Kalau percaya sama Mas Bro itu hukumnya musyrik. Percaya itu sama yang punya hidup, Allah. Jinjin. Alhamdulillah. Akhirnya hari ini Fuad mengeluarkan kepintarannya. Terima kasih, Mas. Walaupun sedikit, yang lain tetap saja. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku? Pak Kiai, sekarang kotak rahasia itu udah kebuka. Dan gue udah tahu isinya. Kenapa nggak dari dulu aja sih? Pak Kiai ngejelasin kalau Al-Quran ini bisa ngerubah hidup gue. Wahyu, rahasia ini belum terbuka untuk hidup kamu. Bapak kan sudah bilang sama kamu harus mempersiapkan diri lebih dahulu. Yang kamu lihat sekarang ini baru kunci untuk membuka rahasia itu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nggak usah bertele-tele. Gimana gue mau tahu isinya? Hurufnya aja gue nggak jelas. Justru dari itu kamu harus tahu bagaimana caranya agar mengerti dan mengetahuinya, Wahyu. Udah, inget ya, mulai sekarang gue udah nggak peduli sama semua. Ya, kalau kamu nggak peduli berarti belum waktunya sekarang ini kamu mengetahui rahasia itu. Lo apa, Len? Kenapa gue keluar? Dan kenapa gue bilang kalau gue nggak peduli? Kenapa gue nggak bersikap manis saja dan tunjukin sama Pak Kiai kalau gue siap dan mau mempelajari rahasia itu? Pak, memangnya benar ada rahasia untuk Wahyu dalam Al-Quran ini? Iya, Nduk. Quran ini akan mengubah hidup Wahyu selamanya, Nduk. Lalu kenapa Bapak nggak ngasih tahu aja ke Wahyu? Kenapa Bapak ngebiarin dia pergi, Pak? Tenang aja, Nduk. Insya Allah dia kembali lagi. Pak Kiai tahu dari mana gue pengen balik lagi ke dalam?
dia itu belum pergi dari sini. Gila, dia bisa tahu dari mana? Apa jangan-jangan matanya Pak Kiai ada di mana-mana? Kalau dia mau kembali juga, Nduk, Bapak nggak kaget. Pak Kiai so tahu, gua nggak bakal balik lagi ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan dan akhwat, ingat, Al-Quran adalah sumber dari segala hukum Islam. Jadi kita wajib untuk mempelajarinya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, adakah di antara kalian yang masih ingat ayat yang berisi perintah membaca Al-Quran? Jo, kamu masih ingat, Jo? Anu Pak Kiai, biar Arman aja yo. Ayo Man. Monggo Man. J Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma ya ilaika minal kitabyu wa aqimus shalah. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu menghindarkan dari perbuatan keji dan munkar, Pak Kiai. Surat Al-Ankabut ayat 45, Pak Kiai. Alhamdulillah. Tidur, selamat tidur ya. Man. Mas Rocker toh. Ono apa Mas? Gua dengar lu kan bisa bahasa Arab sama baca Al-Quran. Ah. Ajarin gue dong. Gimana ya? Boleh. Tapi ada syaratnya Mas. Apaan syaratnya? Wani piro? Jangan kecil udah mata duit lu. Tenang Mas, Arman itu orangnya suka guyon, bercanda, baik hati dan tidak sombong. Satu lagi, rajin menabung. Boleh Mas, boleh. Nanti saya ajarin. Tapi Mas juga ngajarin saya main gitar sampai jago ya. Itu mah gampang Man. Deal. Bener ya? Yeah. Deal. Deal. Ini tos. Oh, ngono toh, toh saya rocker. Boleh, boleh. Mas, mau belajar kapan? Sekarang aja di kamar lu gimana? Boleh. Tapi ingat, jangan ada orang yang tahu. Oke? Siap, Mas. Wahyu, menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Jadi nggak usah malu dan nggak usah rahasia-rahasiaan lagi, ya. Enakan mana, Ak? Makanan pesantren sama penjaraan. Ayo mesti enak pesantren tuh Mas makanannya. Kalau di penjara kan mulai makan, minum, pipis, terus di situ semua ya Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Dik. Makan, Dik. Terima kasih Mas, aku udah makan. Mas Najib, nanti kalau misalkan makannya udah selesai, aku mau minta tolong sama Mas Najib. Kenapa toh? Minta tolong bantu untuk menyeleksi anggota grup band pesantren. Bisa? Dik, Mas Najib siap. Alhamdulillah. Ya wes kalau gitu aku tinggal hubungin Wahyu aja. Aduh, Dik. Aduh, Dik. Aduh.
tiba-tiba kepalaku pusing nih. Aduh, nggak kuat, Dek. Sepertinya aku nggak bisa bantu, Dek. Ya wes, kalau misalnya Mas Najib pusing, nanti aja kalau misalnya udah sembuh kabarin aku lagi ya Mas. Jen. Aku permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Dek. Apalagi makan di penjara. Gitu aja tempe sama tahu udah pusing. Wes. Kalau makan nggak boleh ngomong. Jadi mas. Iya mas. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam Aisyah. Waalaikumsalam. Mbak Nada tuh jahat banget yo Mas yo. Mosok Mas Najib sakit kepala malah ditinggal pergi toh, kok dicuekin. Kebetulan aku bawa air putih sama obat sakit kepala. Di Mimi nggih obate. Cepet sembuh ya Mas Najib. Terima kasih, Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ustaz. Mimi. Perhatian yuk. Mimi. Rohim. Syukurin. Mimi, ayo Mimi. Mimi. Buat. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku? Mas, huruf Al-Quran itu seperti huruf Latin, Mas. Dia punya alfabetnya. Jumlah hurufnya itu ada 28. Terus gue harus hafal semua? Ya iya dong, Mas. Mas ini kalau nggak hafal nggak bisa baca Al-Quran. Begini, contohnya ya. Ini namanya huruf alif. Alif, ba, ta, sa, jim. Ayo coba, 5 huruf dulu. Bisa nggak? Apa? Alif, ba, ta, sa, jim. Nah, ternyata bisa 5 huruf dulu. Sekarang Mas ajarin aku 5 chord gitar. 5 chord. Man, ini sekarang lu ajarin ini dulu sampai gue bisa. Ntar lu yang gue ajarin main gitar sampai lu bener-bener jago. Gimana? Ayo Thomas, sisan ngono lo. Malesan, ntar aja deh. Kalau nggak mau ya sudah. Berarti pelajaran Ustadz Arman untuk hari ini kita sudahi sampai di sini. Karena Ustadz Arman mau ngajar di tempat lain. Ya udah, terserah. Nih. Mas. Mas Wahyu. Mas. Mas Wahyu. Mas Wahyu. Mas, tunggu toh Mas. Apaan lagi sih? Mau diajarin enggak? Ya lu orangnya bercanda hitung-hitungan sih. Yo, jenusu toh Mas. Kan aku udah bilang, Arman tuh orangnya humoris yang ingin menjadi legendaris. Ya, yo, tak ajari lagi. Ayo. Tadi udah alif, ba, ta, sa, jim. Nah, abis jim ada ho, dal, za, ro, za. Sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ogin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, wau, ha, lam alif, hamzah, iya. Loh, Mas, kok aku ditinggal loh? Wah, piye? Mas Wahyu. Mas, ayo toh Mas. Ajari aku Mas, 1 chord tuh ya Mas. Mas Wahyu. Aduh, ayo toh Mas. Aduh, Mas, ngerem bilang-bilang dong. Lu rese banget sih. Ayo dong Mas, 1 chord aja. Nih, lu lihat ya. Nih kunci C nih, oke? Hafalin sampai gila. C. Yang lainnya sisanya? Udah dikit-dikit dulu aja. Iya toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nada.
Man, belajar gitarnya udah? Udah sih Mbak, cuman rada pelit sedikit nih Mas Wahyunya. Wahyu, aku mau minta tolong sama kamu tentang pemilihan anggota band. Ah, gua nggak tertarik. Lo mesti tahu ya, terbentuknya suatu band yang bagus itu bukan cuma modal bisa main musik doang. Perasaan sama jiwanya itu harus menyatu, terutama tesnya. Dan satu lagi, lu lihat orang di sekitar sini, ada nggak yang selera musiknya sama mas selera musik? Nggak ada kan? Pesimis gue. Tapi kan kamu sebagai seorang pemimpin, kamu bisa mengarahkan para santri. Nggak bisa, nada. Susah banget sih dibilangin. Kerudung-kerudung budak lu. Kamu ingat nggak firman Allah dalam surat Yasin ayat 82? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Auzubillah aja ya. Langsung auzubillah ya. Tidak ada yang tidak mungkin, Nis. Kamu ingat nggak firman Allah dalam surat Yasin? Jangan ketawa dong. Kalau dari narasumber yang gue terima, Ini narasumber Mas Wahyu salah kali. Dapat dari mana Mas? tuh, Pak Kiai? masih nggak percaya? Orang-orang itu nggak banyak pikirannya, nggak luas kayak saya. Iya. Suaranya kurang kenceng ya? Nah, aku sama bapak itu mau mengembangkan potensinya Wahyu dalam bermusik. Kenapa sih harus menyebutkan Wahyu lagi, Dek? Apa, Mas? Hah? Di sendiri ya, Mas. J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi enggak apa-apa. Aku ambil positifnya saja. Bertemu dengan Dek Nada dalam suatu apaan? Gue buntu sendiri. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Ketahuan apa gitu? Ketahuan apa ini? Lah iyalah, yang datengin lebaka kita siapa? Yang ngejar-ngejar ngehalangin lari saya siapa? Sopo sing suruh berisik? Lupa tadi. Loh, kok aku lagi sih? Siapa yang ngalangin aku jalan sampai lari? Belum Mas, itu aku dulu. Oh, kamu dulu ya? Aku, itu aja. Loh, kok aku? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak, Nada belum ganggu. Enggak, Duk. Bapak lagi santai kok. Ono apa toh? Pak, Nada baru... Terus gimana? Semuanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Tapi Pak... Sorry, alhamdulillah. Iya, sorry. Alhamdulillah Ya. baru sorry. Ya, Bapak kan pernah bilang sama Nada kalau pesantren... salah gue. Tumel lo nggak ucap salam? Assalamualaikum. Denger ya, gua nggak bakal datang dan lu nggak usah nunggu gua. Sakit beneran gimana? Begini Pak Kiai, sekarang semua santri di sini sedang membicarakan ya Pak Kiai. Dia bingung, kenapa ada kotak, ada tulang. Wah, goblok, pisah. Buat kowe ke sana, sampai ke sana. Hei, pisah, goblok. Aku ndak ikut. Aku santri senior. Ayo
Saksikan pesantren dan rock and roll tiap hari. Jam 21 hanya di SCTV. Satu untuk semua. Are you ready? Are you ready? Ready, ayo ready. Mas bro. Bro. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Tak ada satupun yang luput dari